Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Silakan, Bu. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Mia, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Opela, Hadir, Bu. Cahaya, Hadir, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu sistem ekspresi pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian struktur dan fungsi dari sistem ekspresi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan mekanisme serta sistem ekspresi pada manusia. Nah, kira-kira nomor apa nih yang ada di depan? Ada yang bisa jawab? Gambar, Bu. Kebelet pipis sama Pemanasan. Mendingan, Bu. Oke, benar. Jadi fenomena ini ada alasannya nih, kenapa kita bisa kepanasan saat terkena sinar matahari. Kemudian kenapa kita selalu merasa pengen buang air kecil di saat udara dingin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah tersebut. Nah, pada manusia terdapat sistem pengeluaran dalam tubuh, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem defekasi, yaitu di mana proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, contohnya feses. Kemudian ada sistem sekresi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, seperti enzim dan hormon. Kemudian yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sistem ekspresi, di mana proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, contohnya itu seperti yang ada di foto tadi, yaitu keringat, urin, dan yang lain itu ada karbon dioksida, H2O, dan juga cairan mengandung. Nah, pada manusia itu ada organ ekspresi yang ada pada kita, yaitu ada 4. Yang pertama ada ginjal, kedua kulit, ketiga hati, dan keempat paru-paru. Nah, yang pertama yaitu ada ginjal, di mana ginjal ini terletak di dalam tubuh kita, yaitu di antara tulang pinggang, yaitu kanan dan kiri, di mana posisi ginjal sebelah kanan lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Ada yang tahu kenapa? Nah, jadi kenapa ginjal sebelah kanan lebih rendah daripada sebelah kiri itu karena ginjal sebelah kanan itu harus berbagi tempat dengan hati. Nah, selanjutnya ada struktur dari ginjal, yaitu yang pertama ada korteks, medula, calyx, kapsul fibrous, kemudian ada ureter, pembuluh darah berupa vena dan arteri, dan pelvis renalis. Nah, selanjutnya yaitu ada proses pembentukan dari urin. Nah, yang pertama proses filtrasi yang terjadi di glomerulus, di mana proses filtrasi ini menghasilkan urin primer. Nah, kemudian proses kedua yaitu reabsorpsi, di mana terjadi di tubulus proximal. Nah, di proses reabsorpsi ini menghasilkan yang namanya urin sekunder. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada proses augmentasi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal. Nah, di sini di mana urin yang sesungguhnya itu dihasilkan. Nah, setelah urin yang sesungguhnya itu dihasilkan, kemudian akan ke tubulus kolektivus, di mana urin tersebut akan dikumpulkan sebelum dikeluarkan melalui uretra. Organ yang kedua yaitu ada kulit.
Nah, di mana kulit ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada epidermis, di mana terdapat rambut, pori-pori, dan juga tempat dihasilkan keringat. Nah, ada yang kedua, lapisan kedua yaitu dermis, di mana ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga ujung saraf. Kemudian ada hipodermis, di mana di sini terdapat akar rambut, jaringan lemak atau adiposa, pembuluh darah berupa arteri dan vena, dan juga jaringan saraf. Nah, di sini ada proses dari pembentukan keringat. Yang pertama, di mana saat suhu tubuh kita meningkat, nah pembuluh darah itu akan otomatis melebar. Nah, di melebarnya pembuluh darah ini akan mengirimkan sinyal ke hipotamulus yang membuat enzim dikeluarkan. Nah, enzim ini merangsang kelenjar keringat untuk mengambil zat garam. Nah, setelah itu pori-pori akan terbuka dan menghasilkan keringat yang mengandung air, garam, dan urea. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu organ hati, di mana organ hati ini merupakan organ dalam manusia yang berukuran paling besar. Nah, strukturnya terdiri dari lobus kiri, lobus kanan, dan ada kantong empedu, saluran empedu. Nah, hati ini tersusun atas sel yang terdiri dari hepatosit, ada lacuna, ada canaliculi, arteri hepatika, vena porta hepatika, dan kapsula hepatika. Nah, di hati ini terjadi ekspresi di mana hati menghasilkan empedu. Nah, empedu ini merupakan hasil dari perombakan hemoglobin yang sudah rusak, akan dihasilkan berupa zat besi dan globin, kemudian ada hemin. Nah, zat besi dan globin ini akan dibawa ke saluran pencernaan untuk membantu pencernaan pada usus. Nah, kalau yang hemin ini akan terbagi menjadi 2, yaitu ada bilirubin dan biliverdin, di mana zat ini merupakan zat warna dari empedu. Nah, yang tadi, yang zat besi dan globin yang dibawa ke saluran pencernaan tadi akan menghasilkan zat yang namanya urobilin. Urobilin inilah yang akan memberikan warna pada feses dan juga urin kita. Nah, yang terakhir organ ekskresi ini yaitu pada paru-paru, di mana paru-paru sebagai alat ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dan air ini dari hasil metabolisme yang diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang secara difusi di alveolus. Sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan berupa lembar kerja. Jadi tolong dikerjakan. Nah, setelah Ibu jelaskan materi pada siang hari ini, anak-anak semuanya Ibu berikan LKPD. Nah, di mana kalian membentuk kelompok, 2 kelompok mungkin cukup. Sambil dikerjakan LKPD-nya, sambil diamati untuk video yang nanti bakal Ibu tampilkan. Bagaimana? Udah selesai LKPD-nya? Sudah, Bu. Jadi kelompok mana dulu nih yang mau presentasi duluan? Bu. Ya, silakan. Jadi, Baiklah, hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu di sini kan disuruh perhatikan gambar. Salah satu proses metabolisme tubuh adalah melakukan proses pengeluaran yaitu sistem energi. Analisislah struktur dan fungsi organ ekskresi pada gambar tersebut. Nah, pada gambar itu terdapat ginjal. Ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin atau memproduksi urin.
Lalu ada kulit untuk mengeluarkan keringat. Setelahnya ada paru-paru berfungsi untuk mengalirkan atau mengeluarkan oksigen, dan yang terakhir hati untuk menghasilkan cairan peneduh. Yang kedua yaitu untuk memperhatikan gambar dari peristiwa berikut, yaitu yang gambar pertama kebanyakan minum, yang kedua itu olahraga, yang ketiga karena cuaca panas, yang mengakibatkan berkeringat. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 boleh berdiri. Boleh Bu. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari KPD. Yang pertama yaitu sini ginjal, di mana ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan urin. Nah, hubungannya dalam keseharian yaitu seperti saat banyak minum itu akan mengeluarkan lebih banyak urin. Yang kedua itu kulit mengeluarkan keringat. Di sini apabila beraktivitas lebih atau cuaca panas itu akan mengeluarkan keringat. Dan ketiga ada paru-paru yaitu mengeluarkan kedua hubungannya dengan kebebasan hati yaitu saat kita bernafas. Yang keempat ada hati, yaitu hati ini mengeluarkan cairan tubuh. Yang kedua yaitu ada analisis mengenai gambar. Gambar yang pertama yaitu di sini minum. Jadi urinnya yang dihasilkan sampai ekspresi dikeluarkan yaitu urin. Yang kedua gambar yang kedua yaitu ada beraktivitas olahraga, di mana organ ekspresi dikeluarkan yaitu keringat. Sama dengan halnya dengan yang ketiga, di mana mengeluarkan keringat juga karena cuaca panas. Oke, beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah, tadi sudah dijelaskan dari setiap jawaban yang kalian dapatkan sudah cukup bagus. Mungkin terakhir penutup kita dan bisa menyimpulkan materi kita pada pagi siang hari ini. Dari Opela mungkin? Baik Bu, untuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita dapat mengenali macam-macam dan fungsi dari setiap organ ekspresi yang ada pada tubuh manusia. Itu ada hati, paru-paru, kulit, dan ginjal. Nah, dari sistem-sistem organ ekspresi yang sudah kita pelajari tadi, maka didapatkan kita mengetahui juga hasil-hasil dari proses sistem ekspresi tersebut. Oke, dari jawaban Opela sudah bagus. Jadi untuk materi kita pada siang hari ini diperoleh kesimpulan bahwa organ ekspresi pada manusia itu terdapat 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada hati, dan yang keempat adalah kulit. Jadi setiap organ ekspresi yang ada pada dalam tubuh manusia itu memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Nah, setiap organ itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi. Yang pertama ada faktor cuaca, ada faktor kegiatan, ada faktor usia juga, dan juga ada faktor kebiasaan. Nah, dari materi hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi sebelum pembelajaran kita ditutup, pada ketua kelas mungkin boleh pimpin doa. Baiklah, berakhirnya pada kita hari ini baik kita untuk menutup doa terlebih dahulu, berdoa memulai. Doa selesai. Nah, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.